Oke teman-teman, kali ini pucuk dingin. Studionya yang dingin ya kan. Dimana bintang tamu saya kali ini kedinginan sepertinya, memakai jaket. Soalnya Arsenal lagi di papan atas. Iya. Cuman kita tidak bicarakan, omongkan Premier League. Iya. Tapi isu-isu seputar tim nasional. Siapa lagi kalau bukan bintang tamu yang kalian tunggu dan kalian sayangi dan cintai dan juga pasti kalian serang ya kan? Dia adalah Bang Akmal. Bang, lama udah ketemu nih Bang. Iya. Dari mana aja Bang ini? Biasa kita roadshow Roadshow. untuk menuju pemilihan gubernur, wakil gubernur dan juga bupati, wakil bupati Seluruh Indonesia. Tim kampanye kayaknya, tim sukses ya kan? Enggak, nyari proyek baliho. Ini kenapa pakai jaket Pak? Ya dingin lah gitu kan. Tapi kan baru pekan pertama. Ya, tapi kan udah pekan kedua untuk Liga Indonesia. Liga Indonesia, cuma kan Indonesia lagi panas-panasnya nih Bang. Panas apa itu? Cuacanya panas nih kan? Iya, tapi kan di sini ruangan dingin. Ruangan dingin. Nah, ini ngomong-ngomong panas-panas nih Bang. Ini ada beberapa nih kan. Iya. Bicara soal timnas lah ya kan. Abang kan salah satu juga pengamat yang punya visi misi dalam menilai tim nasional. Nah, yang pertama, Kutsin terang-terangan diwawancarai apakah memanggil Elkan Bagot dan dia menjawab tidak ada namanya. Nah, menurut Abang apa yang permasalahan apa sih sebenarnya ini? Apakah yang dulu belum selesai atau memang sudah tertutup sudah pintu buat Elkan? Kalau saya lihat sih ada problem besar, bukan cuma Elkan ya. Ada beberapa pemain yang bisa dibilang menurut saya ya masuk daftar blacklistnya Sintayong, karena pelatih ini pelatih yang bisa dibilang ya, Sintayong itu dalam tanda kutip otoriter. Dia semua pemain harus ikut apa yang dia mau gitu kan, tidak boleh dibantah lah gitu kan. Elkan Bagot kan kasusnya kemarin kan ketika dipanggil untuk kualifikasi Olimpiade, dia tidak datang, dia lebih memilih liburan bersama pacarnya ke Amerika kan. Nah, itu menjadi salah satu problem menurut saya buat Sintayong untuk tidak memanggil dia, karena menurut dia ini orang tidak lebih mementingkan kepentingan tim nasional istilahnya ketika itu kan, lebih mementingkan untuk urusan-urusan pribadinya. Yang kedua memang surat tidak dijawab waktu itu, WhatsApp juga tidak dijawab gitu, sehingga mungkin masih ada rasa kecewanya Coach Sintayong kepada Elkan Bagot, sehingga kemudian walaupun dalam kondisi saat ini misalnya Jordi Amat nanti lawan Arab Saudi sudah bisa main kan, tapi kan Justin Hubner tidak bisa main, masih hukuman. Tapi kita berharap tadinya kan Sintayong untuk ya meredakan egonya lah sedikit kan, karena ini untuk kepentingan tim nasional Indonesia. Tapi dia punya karakter sendiri di mana dia tidak boleh diintervensi oleh siapapun kan gitu kan. Dan mungkin dia punya penilaian bahwa bukan hanya Elkan yang pemain bagus, masih banyak. Masih banyak, satu itu. Yang kedua kan bukan cuma Elkan, Marco Lok juga nggak dipanggil. Kemudian Stefano Lillipali yang sedang on fire loh Kak. 1 gol 2 assist musim ini, dua pertandingan. Sudah ada namanya keluar. Sudah gitu kan. Kemudian juga ya Sadil kan tidak dipanggil juga gitu kan. Artinya pemain-pemain yang dalam tanda kutip pernah mungkin berdiskusi dan berbeda pendapat, ya pada akhirnya tidak dipanggil oleh Sintayong gitu kan. Dan ini menurut saya adalah ya hak prerogatifnya dia lah gitu kan. Tapi kan akan ada tanggung jawab ke depan misalnya yang juga harus dipertanggungjawabkan ketika misalnya pemain yang sedang on fire tidak dipanggil, kemudian ternyata penampilan tim tidak bagus, pasti akan ada kritik terhadap Sintayong ini gitu kan. Walaupun kalau kita berharap ya sudahlah masa lalu, mungkin ini kan Elkan Bagot kan anak muda gitu kan, seperti Hamka dulu waktu muda kan, kadang-kadang jiwa mudanya masih tinggi kan, egonya masih tinggi. Nah, ini waktunya untuk meredakan untuk kepentingan tim nasional, tapi Sintayong menganggap bahwa tidak ada maaf mungkin gitu kan. Tapi untuk saya saat rasa ini mungkin di berjalannya waktu pas itu hari tidak dipanggil, mungkin ada mediasi-mediasi yang sudah dilakukan, Bang. Ya bisa, kan? bisa jadi, dan bisa jadi. Mungkin tetap Elkannya atau bahkan Sintayong yang menolak. Nah, ini kita tidak tahu lagi kan. Tapi saya yakin dan Abang yakin pasti ada mediasi-mediasi yang dilakukan kan setelah kejadian Elkan nggak datang itu kan. Iya, dan sepertinya juga sudah mungkin Sintayong menunggu mungkin ya analisa saya permintaan maaf dari Elkan Bagot mungkin gitu kan. Di media. Iya, di media mungkin. Tapi ini kan tidak pernah tersampaikan dan semuanya. Tapi menurut saya sayang banget kalau Elkan tidak dipanggil di saat misalnya kita butuh kekuatan penuh untuk berhadapan dengan Arab Saudi. Ini kan partai pertama kan, partai pertama kualifikasi Piala Dunia babak ketiga, yang kita butuh pemain-pemain yang sudah siap untuk tampil. Kalau kita lihat kan sekarang Elkan Bagot main di Blackpool kan, dan sudah main gitu kan. Jadi inti. Jadi inti
dan kita berharap dipanggil karena untuk mengisi pos di lini belakang walaupun memang pilihannya banyak gitu kan. Tapi mungkin Sintayong punya alasan dia tidak panggil akan agar ini bukan cuma buat Elkan Bagot tapi juga peringatan buat semua gitu kan. Bahwa negara ya kan timnas lebih nomor satu daripada betul, hal yang lain. Betul. Jadi termasuk ketika dipanggil harus fokus ya kan. Harus fokus termasuk misalnya ya pembatasan kayak misalnya Stefano Lillivali ya kan waktu itu dia curhat di media sosial dan sebagainya kan. Sadil juga curhat di media sosial dan sebagainya. Mungkin ada tim medianya dari coach Sintayong yang melihat dan menyampaikan sehingga kemudian ya mungkin ini adalah sanksi ala Sintayong yang diberikan gitu kan. Dan tapi kita berharap ke depan mungkin ini ada mediasi yang dilakukan sehingga tidak ada ego yang bermain tapi demi kepentingan tim nasional memang karena dia bagus ya dipanggil saja gitu. Tapi sampai saat ini abang melihat Coach Sin ini fair dalam memanggil pemain. Saya pikir fair ya dengan kondisi saat ini yang dipanggil pasti yang terbaik saat ini ya. Walaupun misalnya ada yang terbaik juga tapi tidak dipanggil karena kasus dalam tanda kutip ya mungkin dianggap indisipliner dan sebagainya. Dan ini bukan yang pertama, dulu ada juga pemain-pemain muda di kelompok umur yang juga akhirnya tidak dipanggil karena kasus indisipliner kan. Diberi kesempatan tapi tidak datang, kemudian tidak ada jawaban, atau diberi kesempatan tapi melewati aturan-aturan rambu-rambu yang dia buat akhirnya tidak diikut sertakan di timnas. Oke. Itu guys, jadi yang terbaik yang akan terpilih. Nah, Martin Paes ini bang, ya kan? Martin Paes isunya juga sudah bisa membela tim nasional Indonesia. Nah, dengan kehadiran Martin Paes ini kan otomatis ya kalau kita orang bola ya Hernando pasti cadangan. Betul. Ya dong. Ada karena apa? Ya, bicara pengalaman mungkin Martin Paes lebih berpengalaman dibanding Hernando. Bahkan kalau bicara dia main di FC Dallas, dia ketemunya striker top. Di sana ada Lionel Messi, ada Luis Suarez. Bahkan kemarin terpilih dalam All Star-nya MLS kan. Walaupun itu pemilihannya lewat voting. Kalau voting kita jago lah. Pasti memenangkan semua voting kita. Pasti iya karena netizen kita sangat luar biasa. Tapi secara kualitas Martin Paes memang punya kualitas. Selain tentunya ada kelebihan dia dibandingkan Hernando Ari. Yang pertama usia lebih matang, kedua juga dia juga tampil reguler di FC Dallas. Yang ketiga ya dia punya punya postur tubuh yang lebih ideal ya. Walaupun kalau saya melihat kiper terbaik saat ini untuk eksekusi atau mengamankan penalti masih Hernando Ari menurut saya. Bahkan Nadio Argawinata untuk adu penalti masih kalah dengan Hernando Ari dari sisi statistik. Jadi buat saya Hernando tetap yang terbaik untuk saat ini dan harus bisa bersaing dengan karena pemilihan Martin pemain Paes. Yang main itu ada di tangan pelatih kan. Walaupun itu Messi, Ronaldo atau siapa, kalau memang pelatih bilang harus cadangan kan. Betul. Dan saya melihat bahwa laga melawan Arab Saudi ini akan menjadi momentum buat Hernando untuk memberikan penampilan terbaiknya karena Martin Paes belum bisa main gitu. Untuk lawan Arab Saudi kenapa? Karena PSSI sudah diminta oleh AFC untuk mengirimkan pemain paling lambat pada 6 Agustus untuk match pertama. Sementara Martin Paes kan baru kemarin 18 Agustus dinyatakan boleh membela tim nasional Indonesia. Tidak boleh daftar susulan. Tidak bisa daftar susulan, artinya baru kemudian match kedua yang bisa main Martin Paes. Artinya kemungkinan akan debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, ini kan akan jadi momentum buat Hernando untuk menunjukkan bahwa dia punya mental bagus untuk bisa menjadi kiper utama ketika melawan Arab Saudi gitu. Betul. Ya, ini akan menjadi persaingan yang sangat sehat ya, di mana banyak pilihan-pilihan ya kan. Betul, selain posisi. Ada Hernando kan kita juga punya Muhammad Riyandi juga cukup bagus. Adi Satrio juga kiper-kiper muda cukup bagus. Kan dan saya pikir yang penting pemilihan pemain, siapa yang jadi line up, siapa yang masuk pemain utama, siapa yang cadangan itu dilakukan secara fair gitu. Betul. Tapi melihat peluang Indonesia nih lawan Arab, kalau saya kan melihatnya nih hampir yang terbaik yang dipanggil oleh Coach Sin. Nah, abang melihat nih pertandingan pertama lawan Arab Saudi, prediksinya seperti apa nih kita? Bisa curi poin atau seperti apa? Ya, kalau dari catatan statistik kita dalam 10 tahun terakhir ini bahkan dalam sejarah pertemuan kita tidak pernah menang lawan Arab Saudi ya. Ini statistik yang kemudian bisa dijadikan rujukan, artinya posisi Arab Saudi lebih diunggulkan, itu yang pertama. Tapi ada harapan besar mungkin dari kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia karena ini puzzle Sintayong udah lengkap. Ya kan, harus kalau kemudian Martin Paes bisa main tapi sayangnya tidak bisa main ya,
Artinya ini akan sangat menarik kalau misalnya line up-nya ini adalah pemain keturunan semua, ya kan? Kalau belakang Martin Paes kiper, ya kan? Di posisi apa namanya 4 back misalnya gitu kan, ada Jay Inces, ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, ada Sen Patinama, Perdong didorong ke depan kan sebagai apa winger bersama dengan Orat Mangun, depannya Rafael Struijk, tengahnya Tom Hay, Ivar Jenner, Nathan Choaon. 11 tuh Kak. Ini akan jadi sejarah buat Indonesia gitu kan. Tampil semua pemain keturunan. Itu bisa mengalahkan line up-nya Maroko kemarin, Prancis gitu kan. Tapi itulah yang terbaik yang akan dipilih oleh Betul. Tapi menurut saya Coach Shin pasti akan fair karena sejauh ini misalnya posisi belakang Rizky Ridho pasti masih menjadi pemain utama karena penampilannya sangat stabil dan sangat luar biasa. Kemudian di posisi yang agak menarik nih Marcelino karena Marcelino kan sudah praktis dia tidak banyak main sebelum akhirnya direkrut Oxford United ini kan. Kemarin masa waktunya habiskan di Surabaya hanya berlatih sendiri gitu kan. Tidak dalam sebuah tim kan. Sehingga kemudian apakah performanya dari Marcelino ini masih stabil atau masih perlu peningkatan fisik. Sementara dia baru bergabung di Oxford. Kita main tanggal 6 kan. 6 September melawan Arab Saudi yang dilatih Roberto Mancini loh. Mainnya di Arab dulu nih. Di Arab Saudi dan kita sama. Meliput kan sambil umroh. Tunggu sponsor guys. Kalau sponsor saya liputan sama Bang Akmal di khusus Piala Dunia Asia ini kan. Di mana Indonesia saya akan berangkat liputan bersama Bang Akmal. Kalau ada sponsornya. Nah, kalau ngomong-ngomong timnas kan pasti seru Bang. Dimana pecinta tim nasional ini sangat sudah rindu melihat timnas berlaga lagi apalagi Roni dan sangat berharap ya kan banyak bahwa kita ini akan lolos untuk Piala Dunia. Nah, yang saya takutkan jangan sampai kita berlebihan berharapnya atau kita nggak lolos. Nah, itu yang harus apa? Menurut Abang seperti apa di Ya problemnya yang saya lihat gini Kak, kita punya materi yang cukup bagus, banyak rata-rata main di luar negeri. Cuma di antara beberapa pemain yang ada di luar negeri semuanya, praktis yang main masih continue bersama timnya Jay Inces. Ya kan, Jay Inces bersama klubnya Venezia, dia bahkan menjadi pemain utama di sana. Selebihnya misalnya masih banyak beberapa pemain yang justru masih harus mencari klub baru gitu kan. Bahkan sampai sekarang Tom Hay belum dapat klub, ya kan? Tom Hay setelah keluar dari Heerenveen belum mendapatkan klub baru, masih negosiasi katanya mau main di Como, tapi kemudian Como membantah, mau main di Nice juga membantah, katanya mau main di Liga Turki, bahkan ada belakangan ada katanya Nijmegen mau ambil dia, tapi belum diputuskan oleh agennya, menunggu sampai mungkin 31 Agustus sebagai hari akhir penutupan bursa transfer di Eropa kan. Mudah-mudahan dia juga bisa menjaga. Nah itu yang jadi problem. Performa dia kan di level di mana akan melawan Arab Saudi kan. Iya. Yang kedua misalnya Ratna Orat Mangun juga sempat lama tidak main kan sampai akhirnya kemudian di Denders klub milik Pak Siar Sitorus punya orang Indonesia. Artinya kalau dari konteks Liga Belanda sama Liga Belanda masih lebih di atas dibanding Belgia. Kemudian ada Sen Patinama, klubnya kan S Open degradasi. Sekarang main di Liga 2-nya, Liga 2 ini sama dengan MSK Dance, klubnya dari Marcelino sebelumnya main di Liga 2. Gitu. Oh, Liga Belgia juga sih. Liga Belgia. Sebelumnya Norwegia. Sebelumnya Norwegia. Tapi musim kemarin klubnya degradasi. Apa nama timnya sebelumnya? S Open. Dulu klubnya dari Jordi Amat sebelum pindah ke Johor Darut Takzim. Nah ini kan yang menarik, lama juga dia cedera kan gitu. Cedera kemudian tidak banyak main. Nah ini juga jadi problem. Kemudian misalnya Justin Hubner ya kan banyak nggak main juga waktu kemarin dipinjamkan oleh Wolves ke Cerezo Osaka sampai kemudian dia meminta untuk balik lagi ke Wolves. Sekarang mau dikirim lagi Nerkoping itu kan. Artinya kan dia butuh adaptasi baru lagi dengan klub barunya, dan proses adaptasi ini kan menjadi bisa jadi masalah non teknis kan.
kan. Sehingga kemudian permainannya masih mencari bentuk permainan, sehingga nanti ada imbasnya juga buat tim nasional gitu kan. Verdong juga kan kabarnya mau keluar dari NEC itu kan, tapi kemudian katanya kabarnya tidak jadi. Dan ada misalnya Ivar Jenner sudah mulai main di tim utamanya, itu kabar baik. Rafael Struijk juga sudah mulai dapat reguler kesempatan walaupun di U21. Artinya ada beberapa pemain yang bisa jadi kondisinya tidak dalam top performance melawan Arab Saudi. Yang kedua, ini kan kita pemain Eropa semua nih Kak, ya kan. Mainnya di Arab Saudi yang cuacanya panas. Lagi panas-panasnya nih. Iya, ya kan lagi musim panas-panasnya nih. Nah, ini kan akan jadi problem tersendiri. Apalagi kita tidak melakukan platnas lama. Semua pemain langsung berkumpul di Arab Saudi. Gitu kan. Nah, itu melihat dari sisi itu apakah Coach Sintayong ini cukup untuk bermain di level melawan Arab Saudi, Bang? Nah, ini kan problem yang akan kita hadapi. Saya bukan orang yang pesimis, tapi kita juga harus realistis melihat situasi yang ada saat ini, bahwa secara tim kita nih belum siap ya. Belum siap untuk menghadapi partai pertama, walaupun Liga 1 misalnya untuk pemain-pemain yang berasal dari kompetisi lokal sudah mulai berjalan gitu kan. Sudah 3 pertandingan sama nanti artinya setelah itu mereka masuk tim nasional, sudah ada lah istilah mesinnya udah panas lah gitu kan. Tapi yang agak riskan ini yang pemain-pemain di Eropa gitu karena kan. Mepet kan waktunya. Betul. Dan dia masih belum ada beberapa pemain yang hanya bermain kayak model pemain Eropa lah, seperti Ronaldo. Kalau belum ada klub, dia latihan dulu ke fasilitasnya Real Madrid, contoh gitu. Nah, ini apakah teman-teman yang belum mendapatkan tim ini mendapatkan latihan sesuai yang ada di klub? Itu yang kita masih takuti ya. Di mana Kutsin juga kan langsung kumpul di Arab Saudi. Gitu. Sama misalnya Nathan Choaon memang sudah mendapatkan tempat ya. Tapi ada kabar bahwa Nathan Choaon juga akan dipinjamkan Swansea gitu kan. Nah, ini kan akan jadi problem juga gitu kan. Kecuali memang kompetisi sudah jalan, dia sudah main di klub barunya. Beberapa pemain ini mungkin adaptasi dengan klub sudah bagus, sudah dapat jam terbang, sudah fisik juga udah oke, plus atmosfer pertandingan sudah dapat. Ini kan akan menjadi kelebihan tersendiri, tapi kan rata-rata masih belum main gitu. Kecuali dari Jay Inces ya. Sandy Walsh di Mechelen juga memang masih pemain utama, artinya kan sudah mulai juga. Artinya kan terbatas gitu kan. Yang menarik misalnya ya kayak Pratama Arhan misalnya kan di Suwon FC praktis tidak banyak main kan. Betul. Gitu kan. Jarang pakaian juga. Jarang pakaian. Kalau kita lihat dia debut pertama masuk menit 72, tapi menit 75 dapat kartu merah dan sampai sekarang belum main lagi. Ditambah isu-isu yang menurut saya saat ini lagi viral dan ya semoga ini tidak membuat mental dari Pratama Arhan jatuh, tapi harus jadi motivasi buat dia gitu. Betul. Dan itu juga salah satu PR berat ya dari Kutsin ya. Betul. Jangan sampai nanti dengan hasil yang tidak kita harapkan kita langsung menyerang Kutsin ya kan. Tapi kan kita juga melihat bahwa pemain-pemain yang dipanggil ini kan belum reguler di klub. Hanya Liga 1 yang reguler mungkin kan, Bang. Iya. Nah, itu yang kita takutkan, kondisi fisik itu. Memang mereka profesional, tapi kan beda latihan sendiri dengan latihan sama tim itu kan beda. Betul. Ya itu dia latihan bersama tim, apalagi kalau udah tampil kan sudah merasakan atmosfer kompetisi gitu kan. Kalau belum atau masih dalam masa persiapan kan masih dalam proses untuk mencapai peak performanya, baik itu fisik, teknis, strategi. Nah, ini kan yang akan menjadi hambatan. Jadi menurut saya kalaupun kita bisa tahan Arab Saudi, itu prestasi luar biasa di Arab Saudi gitu kan. Tapi kalaupun kemudian kalah tidak dengan banyak gol, saya pikir juga itu sudah catatan yang patut diapresiasi juga dengan kondisi bagaimanapun Arab Saudi ini langganan Piala Dunia. Kan ada 3 tim yang langganan Piala Dunia di grup kita kan, Arab Saudi, Australia sama Jepang. Ya kan? Tapi kita tetap optimis, guys. Betul. Apa yang dikatakan Pak Amal, selalu optimis. Ya kan, kita doakan, dukung tim nasional melawan Arab Saudi agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya apalagi waktu kemarin Piala Asia Arab Saudi kan tidak bagus-bagus banget gitu kan. Artinya Mancini juga masih dalam proses adaptasi dengan tim barunya, gaya bermainnya kan. Melihat pemain. Artinya ini celah yang bisa mungkin dimanfaatkan oleh tim kita gitu kan untuk bisa mencuri poin lah di Arab Saudi, karena kalau bisa curi poin akan jadi modal yang sangat bagus ketika untuk nanti yang melawan Australia di kandang kan. Dan di kandang kebetulan atau kemungkinan Martin Paes sudah mulai
mulai main gitu ya. kan. Kita main debut. di GBK. Di GBK tanggal Liputan 10. lagi kita. Iya, Tunggu liputan. sponsor. Kalau itu mah nggak perlu tunggu sponsor, kita tinggal berangkat aja. Itu harus ada, Bang. Oh gitu ya. Profesional kan. Seperti kita ke Arab Saudi ada sponsor. Oke, guys. Nanti tim kreatif tolong yang mau sponsor tulis ya kan nomor telepon Bang Akmal. Tapi nomor teleponnya jangan nomor telepon pribadi ya kan, dari telepon netizen ya kan. Oke, Bang, terima kasih ya guys atas pencerahannya dan buat kalian semua dukung terus tim nasional, siapapun yang dipanggil kita harus mendukung. Ya kan? Mau itu pemain A, pemain B, pemain C, tetap dukung, percayakan kepada pelatih dan jajaran. Ya, 26 pemain juga harus menunjukkan performa terbaiknya karena membela tim nasional adalah cita-cita tertinggi pemain sepak bola. Gitu. Jadi yang 26 ini yang akan dipanggil Sintayong untuk menghadapi 2 babak kualifikasi, saya pikir akan menjadi pemain-pemain yang menurut Sintayong adalah yang terbaik, menurut kita juga pasti yang terbaik. Karena itu harus menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Siap. Terima kasih Bang sekali lagi. Sampai ketemu di channel Bola Akmal. Salam sepak bola, gaskan dia.